Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita amati perjalanan hidup Abraham, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Abraham sepertinya sudah terbiasa menunggu. Ia menunggu 25 tahun sebelum Tuhan memberikannya seorang anak, Ishak, anak perjanjian. Selain itu, ia juga menghabiskan sebagian besar kehidupannya dengan mengembara di negeri asing, dengan sikap hati yang percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kepadanya tujuan berikutnya. Bayangkan apa yang terlintas dalam benaknya ketika suatu hari Tuhan menyuruhnya untuk membunuh anak yang telah dinantikannya selama bertahun-tahun. Tidak seorang pun akan menyalahkan Abraham apabila Abraham berkata tidak, atau Abraham menjadi pahit hatinya, membela diri, marah. Akan tetapi ia malah memilih untuk percaya bahwa Tuhan akan campur tangan, dan akan tetap menyembah Tuhan sekalipun dia tidak campur tangan. Abraham bahkan mengatakan dengan penuh iman kepada Ishak bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya ketika ia bersiap untuk mengorbankan Ishak. Pada akhirnya Tuhan membiarkan Ishak hidup dan Tuhan mengungkapkan alasan dari permintaannya yang aneh tersebut. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menginginkan kematian Ishak. Tuhan hanya menginginkan ketaatan penuh dari Abraham. Saudara terkasih dalam Tuhan, taat itu pilihan, bukan paksaan. Seperti halnya Abraham, ia bisa saja memilih untuk tidak mempersembahkan Ishak, namun Abraham memilih taat. Abraham tidak merasa dipaksa untuk menyerahkan Ishak. Sebuah pengorbanan akan sangat penting artinya bagi Tuhan apabila lahir dari sebuah ketaatan, karena ketaatan sejati dinyatakan melalui tindakan penuh iman dari kasih kepada Tuhan. Pencobaan akan menguji seberapa besar ketaatan kita dengan menyatakan dasar dari iman kita. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membiarkan keadaan kita mengatur respon kita terhadap situasi sulit, maka hal itu artinya kita lebih beriman kepada keadaan kita daripada kepada Tuhan kita. Namun jika iman kita berakar di dalam Tuhan yang memiliki otoritas atas segala sesuatunya, maka kita seperti Abraham dapat berjalan menghadapi ketidakpastian dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala perkara dan tetap akan menyembahnya sekalipun ia tidak melakukannya. Mari saudara, siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan isi hatimu tentang ketaatan sejati yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Penuhi hati dan hidup kami senantiasa dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan, sehingga setiap tindakan iman kami senantiasa lahir dari hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan firman-Nya. Kami memilih untuk taat, bukan karena kami dipaksa. Kami memilih untuk taat, bukan karena terpaksa, karena kami tidak punya pilihan yang lain. Kami memilih untuk taat, karena kami mengasihi Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan yang ada saat ini. Kami berdoa buat orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang terdampak bencana saat ini. Tuhan menyediakan segala kebutuhan hidup mereka. Berkati tenaga-tenaga medis yang hari-hari ini bekerja ekstra keras ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat mereka yang sedang menyaksikan episode ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, dan bahkan segenap aspek kehidupan mereka. Setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan renungan harian ini ya Tuhan, yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan beri jodoh yang terbaik, pribadi yang terbaik, pribadi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan buka jalan. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Hubungan dalam keluarga dipulihkan, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara mertua dan menantu, semua dipulihkan oleh Tuhan. Yang bisnisnya sedang bermasalah, Tuhan tolong bisnis mereka. Tuhan beri jalan keluar atas setiap permasalahan bisnis mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, buka hati, arahkan hati dan fokus hidup saudara kepada Tuhan, dan terima berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua dan kita semua memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya. Amin.